Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehansa Yusuf Ramela Putra dari kelas 10-8 absen 30. Saya Dini Cahaya Agustina dari kelas 10-8 absen 13. Perkenalkan, nama saya Zilula Zainil Miatama dari kelas 10-8 absen 36. Perkenalkan, nama saya Cinta Syafna Putri Anastasia dari 10-8 absen 7. Perkenalkan, saya Ahmad Dafal Reza Murahadian dari 10-8 absen 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu konsep geografi. Jadi konsep geografi itu ada 10 konsep. Apa aja sih konsepnya? Mau tahu? Yuk simak penjelasan dari kelompok 3. Nah, yang pertama itu ada namanya prinsip lokasi. Nah, prinsip lokasi ini membahas suatu letak atau posisi spasial suatu benda-benda tertentu yang ada di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lokasi absolut, membahas suatu letak yang dimana dapat dilihat melalui garis lintang dan garis bujur. Contohnya yaitu letak garis astronomis di Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu ada namanya lokasi relatif. Lokasi relatif ini membahas di mana letak tersebut dinilai dari objek yang ada di luarnya. Contohnya yaitu Indonesia yang ada di antara dua benua dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan benua Asia dan Australia. Konsep jarak adalah suatu ukuran yang dapat memperlihatkan seberapa jauh suatu objek dengan objek yang lainnya. Nah, konsep jarak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsep jarak mutlak. Konsep jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan peta yang ada di udara. Contohnya jarak Surabaya di Malang yaitu 120 km berdasarkan Google Maps. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya jarak relatif. Jarak relatif merupakan suatu dua buah objek yang dihitung berdasarkan satu kesatuan. Contohnya yaitu jarak Surabaya ke Purwokerto menggunakan bis yaitu 6 jam 10 menit dan menggunakan motor yaitu 5 jam 60 menit. Konsep keterjangkauan dalam geografi adalah seberapa mudahnya suatu lokasi dijangkau oleh lokasi lain. Keterjangkauan dipengaruhi oleh biaya, jarak tempuh, hambatan medan, dan jarak. Contohnya adalah Jakarta-Surabaya bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung hanya bisa menggunakan kereta. Konsep pola. Konsep pola adalah konsep yang menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi dengan alam maupun sosial budaya. Contoh fenomena yang dapat diamati dengan konsep pola adalah pola aliran sungai, pola persebaran hewan, dan pola pemukiman. Selanjutnya ada konsep morfologi. Konsep morfologi, konsep yang menjelaskan bentuk permukaan bumi yang merupakan hasil dari proses alam dan aktivitas manusia. Contohnya seperti bagaimana fitur-fitur ini terbentuk berinteraksi dan berubah seiringnya waktu. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi fenomena pengelompokan atau konsentrasi aktivitas manusia, populasi, dan infrastruktur di suatu wilayah tertentu. Contohnya seperti pembentukan kawasan industri seperti kota Tangerang yang diisi oleh ribuan pabrik. Konsep selanjutnya ada konsep nilai guna. Konsep nilai guna adalah konsep yang melihat suatu kondisi geografis suatu wilayah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti apa sih? Contoh dari konsep nilai guna adalah hutan mangrove yang dijadikan sebagai tempat wisata. Tidak hanya sebagai menjaga ekosistem di pesisir pantai, tetapi juga bisa dijadikan suatu wilayah. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Nah, dari namanya aja udah ketebak ya, diferensiasi. Berarti adanya perbedaan. Betul, konsep diferensiasi area adalah konsep yang mengacu pada suatu perbedaan karakteristik wilayah. Ya, seperti bentang alam, perbedaan kependudukan, dan perbedaan perekonomian. Contoh dari konsep diferensiasi area itu apa sih? Contohnya seperti pada wilayah pegunungan akan menghasilkan suatu hasil pertanian, sedangkan di area pesisir pantai akan menghasilkan lebih banyak hasil perikanan. Keterkaitan ruang adalah konsep geografi yang menunjukkan hubungan timbal balik antara beberapa wilayah. Contohnya, suatu wilayah yang dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain. Konsep interaksi dan konsep
implementasi adalah konsep geografi yang saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya suatu desa membutuhkan makanan dari kota, sedangkan dari desa membutuhkan teknologi dari kota. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.